Oke. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana harinya? Lumayan capek sih karena perkuliahan hari ini sangat padat sekali. Oh, lumayan ya. Oke. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa? Oh iya, nama saya Minta Naito Hasibuan, Oke, kakak dari jurusan apa? jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Kalau boleh tahu fakultas apa itu, Kak? Fakultas Usuluddin. Fakultas Sultan. Oke, dan sekarang kakak semester berapa? Alhamdulillah sekarang sudah menjalani semester 4. Alhamdulillah ya. Baik, di sini sebelumnya kakak pernah konseling? Sejauh ini belum pernah. Sejauh ini saya tidak pernah konseling, tapi mendengar kata konseling itu sudah sering saya dengar. Tapi pemahaman saya tentang konseling ini belum sepenuhnya saya ketahui gitu. Oke, untuk itu Kak boleh saya rekam? Oke, di sini saya sedikit menjelaskan ya Kak. Konseling itu yang dimana itu proses pemberian bantuan kepada seseorang yang mungkin dia butuh bantuan, yang dimana dia itu butuh nih, bahwasanya mungkin kayak dia gelisah atau dia merasa cemas atau dia memecahkan masalahnya baik dari pribadinya, sosial dan di lingkungannya. Nah, tenang aja Kak, di sini dalam bimbingan konseling, dalam berkonseling kita tuh menjaga kerahasiaan. Nah, ada asas yang kami junjung juga Kak. Nah, yang dimana itu di sini kami memberi bantuan, kami berupaya untuk menyelesaikan masalah atau yang kakak alamin. Terus nanti di sini kita ada nanti beberapa metode yang kita gunakan untuk kakak lebih baik ke depannya gitu. Terus tenang aja Kak, di sini kita tuh menjunjung asas. Nah, yang tadi saya jelaskan, kita tuh ada asas kerahasiaan Kak. Jadi konselor tuh menjamin kerahasiaan baik dari data, terus tuh keterangan dari kakak yang kakak jelaskan. Lalu ada asas kesukarelaan yang dimana nanti kakak secara sukarela membawa masalah kakak atau menceritakan apa yang terjadi akhir-akhir ini kepada saya tanpa proses paksaan gitu. Jadi kakak bercerita tanpa paksaan. Lalu nanti ada asas keterbukaan. Nanti di sini kakak terbuka dalam memberikan informasi atau permasalahan kakak, dan saya juga terbuka dalam menerima atau mendengarkannya gitu Kak. Jadi di antara kita tuh nanti terbuka ya Kak. Lalu di sini kita nanti ada asas ini Kak, asas kemandirian. Nah, nanti saya akan memberikan bantuan layanan yang dimana kakak itu nanti mampu bisa berubah setelah kakak mengeluarkan semua keluh kesah kakak gitu. Nah, itu Kak. Sebelumnya apakah kakak sudah siap untuk berkonseling dengan saya? Mendengar penjelasan kakak tentang konseling itu, saya cukup yakin untuk memulai konseling dengan kakak. Terima kasih Kak sudah mau berkonseling dengan saya. Nah, gimana Kak harinya? Apa kakak seorang introvert atau extrovert nih? Kalau ditinjau atau dianalisis ditinjau dari kegiatan saya tidak suka dengan lingkungan yang begitu ramai, tapi saya juga tidak nyaman di lingkungan yang terlalu sepi. Oke, berarti kakak itu lebih ini ya, di tengah-tengah ya Kak, lebih nggak suka terlalu ramai dan nggak juga terlalu suka kesepian. Nah, gimana tuh Kak jadi kakak, atau kakak tuh ada nggak sih keganggu untuk hal itu gitu? Kadang gimana ya, ketika kita merasa capek dengan lingkungan yang begitu ramai, namun ketika kita ingin menenangkan diri, menenangkan diri dari kita tarik diri kita dari lingkungan yang terlalu lama tadi, kok ujung-ujungnya malah stres gitu. Oke, kenapa tuh Kak? Kok bisa stres? Atau kakak lebih kayak merasa risih atau seperti apa? Bukan masalah sih, tapi lebih ke energi kita terkuras
muat gitu Oh, ketika Kakak. melakukan aktivitas sosial yang terlalu banyak. Oke, baik. Saya paham, saya mengerti di posisi kakak, dan juga gimana tuh, kakak apakah hari-harinya tuh kakak mengalami itu terus atau gimana? Atau pada saatnya aja? Kalau untuk mengalami hal tersebut itu tidak setiap hari, ada waktu-waktu tertentu, misalnya ketika banyak tugas nih kan, jadi malas bersosialisasi. Dan yang kedua, pada saat pikiran overthinking lah, Oke. kita tidak lagi merasakan beban yang terlalu berat, tapi tiba-tiba pikiran itu datang sendiri gitu. Jadi Iya. kayak overthinking yang tidak direncanakan lah. Oke. Itu dalam, kakak di kampus ya kak, lingkungan kampus kakak atau gimana? Kalau overthinking itu sendiri datang ketika sendiri. Oke. Baik. Itu kalau pertemanan kakak bagaimana? Kalau pertemanan, saya memilih kayak milih-milih teman. Ketika saya merasa kayak saya berteman sama dia enak sih, tapi kayak menguras energi, terlalu menguras energi. Jadi saya berteman sebatasnya aja, tidak terlalu dekat sama dia. Tapi kalau misalnya dia bisa memberikan kenyamanan, saya akan membangun hubungan yang lebih baik gitu. Oke. Berarti kenapa tuh, kan sebelumnya kakak cerita kenapa milih-milih teman. Emang kenapa sampai kakak tuh sampai kayak saya tuh kalau berteman harus milih-milih? Kenapa tuh kak? Apa ada permasalahan yang dahulu sehingga kakak tuh saat ini tuh buat saya tuh maunya milih-milih teman karena dulu saya pernah ngalamin ini, atau memang pure kakak tuh pengen pilihan kakak sendiri tuh? Kalau soal itu ya view dari diri saya sendiri, karena apa? Kalau saya merasa nyaman sama dia, ya udah saya berteman. Tapi kalau saya tidak nyaman bersama dia berteman, ya udah saya berteman sebatasnya aja gitu. Oke. Apa dulu kakak pernah merasa diasingkan dengan teman-teman? Kalau merasa dikecilkan atau dikucilkan tidak pernah, tapi aneh juga sih, waktu kecil saya bukan sosok yang introvert, tapi dibilang extrovert tidak, tapi dibilang extrovert tidak, tapi bukan seperti introvert yang berlebihan. Ada masa-masanya saya ingin bersosialisasi, mungkin kayak waktu liburan lah, saya pengen bersosialisasi untuk menikmati masa liburan. Tapi kalau waktunya ada banyak tugas, mungkin saya akan manajemen waktu saya dalam pertemanan. Berarti kakak lebih ke kayak ini teman saya bisa untuk mungkin kalau dia ada kegiatan yang positif saya mengikuti gitu. Tapi kalau dari dianya itu ada kegiatan negatif, kakak lebih secukupnya aja. Oke, itu dari hubungan pertemanan kakak ya. Nah, untuk hubungan antara di lingkungan kakak, baik di lingkungan maaf sebelumnya kakak anak asrama. Iya, saya anak asrama kebetulannya. Oke, nah di sini kan kakak nih pure jauh dari orang tua, terus tuh kakak juga anak asrama, yang dimana kan isinya anak asrama tuh kan pasti beda-beda daerah tuh kan kak. Jadi kakak merasa gimana tuh untuk pertemanannya dengan seperti itu dan jauh dari orang tua? Malahan saya memilih asrama karena apa? Asrama kan kayak di asrama kan bukan sendiri gitu di kamar. Di asrama itu kita terdiri dari 4 orang atau 3 orang lah. Nah, jadi apa yang tadi kan saya bilang saya tidak terlalu suka kesepian. Jadi walaupun kita tidak berinteraksi atau ngobrol sama orang tersebut, tapi dia ada di lingkungan kita merasa aman dan nyaman. Oke, berarti teman-teman kakak di asrama itu juga cukup menghibur kakak di sela-sela waktu kakak capek, terus kebanyakan tugas.
bukan lebih lebih ke menghibur sih, tapi lebih ke perhatiannya. Sebelumnya kakak anak keberapa? Saya anak ketiga dari 6 bersaudara. Oke, anak tengah-tengah ya. Gimana tuh perasaannya jadi kakak serta adik di keluarga kakak? Dibilang tidak mudah, tapi jika dijalani terjalani juga. Kayak mana ya? Kan kita anak ketiga, di mana seorang kakak dan seorang adik juga. Jadi lebih ke pintar-pintar memposisikan diri. Kadang manja, kadang harus mandiri. Oh, jadi itu prinsip kakak. Iya. Oke, saya paham. Saya ngerti di posisi kakak. Dan untuk di keluarga, gimana nih hubungan kakak dengan orang tua, dengan adik kakak, dan dengan kakak-kakak? Kalau hubungan saudara tidak terlalu dekat, tapi lebih ke apa ya, pembahasan ketika berbicara dengan orang itu hanya sebatasnya sewajarnya, tidak ada candaan yang mengarah kepada hal-hal yang pribadi. Oke, iya. Berarti hubungan dengan orang tua itu baik ya kak? Yang tadi saya jelaskan dengan saudara, tapi kalau lebih ke orang tua lebih terbuka. Malahan saya lebih suka bercerita kepada orang tua ketimbang dari saudara. Oke, kalau boleh tahu kenapa tuh kak? Kenapa lebih ke orang tua, tidak ada keterbukaannya, ceritanya, terus tuh kenapa nggak ke adik-adik atau kakak? Kalau soal keterbukaan itu kayak orang tua itu kan, kita merasa kepercayaan kita terhadap orang tua itu lebih besar daripada saudara. Kadang ada kan, walaupun dia saudara, apa ujung-ujungnya bermusuhan. Tapi kalau orang tua dalam Islam juga tidak diperbolehkan dalam bermusuhan. Oke. Kenapa nih kakak bisa bilang kalau dalam persaudaraan tuh malah ada musuh gitu? Kan itu pure saudara, atau kakak ada sebelumnya ada masalah dengan saudara kakak atau gimana? Lebih ke menjaga sih, Kak. Kalau kedepannya ada pertengkaran, tidak ada perkataan-perkataan yang akan lebih menyakitkan. Ketika saya bercerita tentang saya kepada dia, tidak ada celah dia dalam menjatuhkan saya. Menurut saya begitu. Tapi kalau sama orang tua, ketika orang tua marah lalu kayak mencela kita, ya udah, kita tidak merasa sakit hati karena dia kan orang tua kita, gimana pun dia kan orang tua kita gitu. Kalau saudara ini adalah sekat pembatas menurut kita gitu. Kakak kesal nggak dengan kakak-kakak atau dengan saudara-saudara kakak? Tidak terlalu kesal. Oke, tadi kan kakak bilang tuh saya lebih terbuka dengan orang tua. Nah, kalau boleh tahu hubungan orang tua itu antara ibu atau kedua-duanya ikut terlibat? Kalau soal keterbukaan, kedua-duanya, tapi tidak semua persoalan. Maksud saya, ketika saya curhat dengan ibu mungkin lebih santai, lebih ke hal-hal yang kayak biasa-biasa aja sih, tapi harus diceritakan. Tapi kalau ke ayah, mungkin itu lebih ke hal-hal yang lebih serius. Contohnya kayak perkuliahan ke depannya bagaimana gitu kan. Persiapan menghadapi semester selanjutnya bagaimana. Tapi kalau bersama ibu, ya cerita-cerita biasa aja, kayak pertemanan kamu dengan si ini bagaimana sekarang gitu. Jadi lebih menanyakan kabar kakak, terus ke kabar gimana aja, dan kakak juga memperkenalkan teman-teman kakak ke orang tua kakak. Berarti kakak kayak lebih ceritain ini cerita yang mungkin simple nih, aku ceritain ke ibu aja. Terus kalau cerita ini cerita yang mungkin ibu belum bisa nih karena berat, jadi ceritanya ke ayah gitu. Kenapa kakak bisa membagi kedua itu gitu? Karena saya berpikir kan seorang ayah itu, seorang laki-laki lah, lebih ada rasa tanggung jawab yang besar, dan merasa saya percaya ketika saya mengungkapkannya, ayah lebih ke apa ya, lebih besar peluang untuk menyelesaikannya. Oke, jadi kakak udah tahu nih kalau ayah tuh kayaknya bisa nih untuk menyelesaikan masalah besar daripada ibu.
oke. Berarti kakak gimana, senang dengan kedua orang tua kakak? Alhamdulillah, iya. Ada kalimat nggak untuk orang tua kakak? Kalimat kan kalimat Sepatah atau dua kata untuk Sepatah. orang tua kakak. Kalau menurut kakak, orang tua kakak tuh digambarkan sebagai apa? mungkin jika bukan mereka hari ini aku tidak akan hidup. Oke. Karena Karena apa ya? Ketika kita mengalami masalah, kita akan curhat sama orang tua. Bayangkan ketika orang tua tidak ada, seberapa terpuruknya kita, seberapa hancurnya kita dalam menghadapi kehidupan. Jadi saya merasa saya merasakan hidup yang apa namanya? Sampai Ada kan, titik ini. ada kan namanya orang dia hidup tapi seolah-olah mati, tapi Iya, ada. saya menjalani kehidupan yang begitu hidup gitu. Oke, jadi kakak senang untuk saya terlahir dari kedua orang tua ini gitu. Oke, berarti alhamdulillah dong kak, keluarga kakak yang dibilang masih harmonis ya. Alhamdulillah. Semoga orang tua kakak sehat-sehat dan kakak juga semoga bisa tercapai cita-citanya selesai. Nah, Amin. oke, sebelumnya mungkin kan dari faktor sosial kakak dengan pertemanan kakak itu ya kakak pure di tengah-tengah ya kan, wow dia nggak extrovert dan dia nggak introvert, dan kakak juga memilih teman tuh kalau dia hal-hal yang membawa positif untuk kakak lebih ke dominan ke sana gitu, karena menurut kakak kan rugi untuk ikut teman yang melakukan hal-hal negatif atau merugikan waktu gitu kan kak. Nah untuk kakak sendiri nih gimana nih, kakak mengalami ada permasalahan gak nih akhir-akhir ini atau gimana? Ada kejanggalan yang aku akhir-akhir ini tuh kayak insomnia, gak bisa tidur karena banyak banget tugas gitu, atau aku kemarin tuh agak kecewa sama orang atau gimana? Kalau sejauh ini lebih ke kewalahan dalam mengelola waktu. Oke, kenapa tuh kak? Kenapa kakak malah bilangnya mengelola waktu itu buat kakak merasa sulit? Karena kan semakin tingkat semester tugas-tugas semakin banyak, apalagi saya tinggal di asrama, mungkin ya beberapa kegiatan di asrama juga ada gitu kan. Oke. Jadi saya agak merasa kewalahan dalam menghadapi jadwal-jadwal yang begitu padat. Oke, kakak belum bisa manajemen waktu kakak. Kalau boleh tahu, apa kakak juga dari perkuliahan ada di luar organisasi atau gimana kak? Dari awal saya tidak tertarik dengan organisasi karena saya sadar diri gitu bahwa saya kewalahan dalam manajemen waktu, dan saya juga gampang capek gitu kan, daripada perkuliahan saya nanti berantakan, hancurkan tujuan kuliah. Memang lebih baik berorganisasi, tapi ketika kita merasa tidak mampu itu tidak apa-apa. Nah, saya hanya melihat kemampuan saya sebatas ini gitu. Oke, berarti kakak lebih maksud sadar diri itu karena kakak nggak bisa manajemen waktu untuk perkuliahan. Kalau ditambah dengan organisasi kakak malah kewalahan gitu. Iya. Oke, sebelumnya kenapa nih kakak kewalahan ke manajemen waktu gitu? Apalagi kan kakak di sini belum termasuk ikut kegiatan organisasi nih, atau ada kegiatan lainnya sampai kakak tuh kayak belajar kurang, tidur kurang, istirahat kurang gitu, atau kakak gimana? Nah jadi kayak misalnya kan contohnya mungkin ada satu pelajaran yang buat kakak itu ngerasa kewalahan, malah ditambah besoknya ada pelajaran lainnya gitu, atau memang kakak lebih kayak
kita anak zaman sekarang juga gitu ya kak, mungkin selalu dengan HP jadi kayak lupa dengan waktu-waktu gitu, atau seperti itu kak? Iya juga, karena ketika saya mulai memainkan HP saya atau mulai membuka media sosial, mungkin awalnya tadi ingin 30 menitan saja, tiba-tiba sudah 1 jam, jadi itu juga sangat berpengaruh. Yang kedua juga, saya di jurusan ini lumayan dibilang tidak enjoy menjalani jurusan ini. Oh, oke. Karena memang jurusan ini kayak apa ya, di awal kayak merasa oh ini kayak passion saya, tiba-tiba ketika semester sudah berjalan begitu jauh, oh lumayan berat juga gitu. Sebelumnya kakak masuk jurusan ini atas keterpaksaan orang tua atau kemauan sendiri? Kalau masuk di jurusan ini adalah pure dari diri saya sendiri, tapi Iya. sejauh ini selama sejauh ini masih enjoy aja, tapi kok kelihatannya makin tinggi semester makin susah gitu. Oke. Kan dari tadi kakak bilang pure dari kakak sendiri. Sebelum kakak milih jurusan ini, apa kakak ada mencari-cari informasi tentang jurusan yang kakak minatin itu, atau memang aku mau memang ini, atau memang udah tahu nih jurusan ini nih gitu? Sebenarnya jurusan ini saya pilih karena apa? Karena kuotanya Karena banyak atau banyak yang diminati? Kuotanya, peminatnya, saya memilih jurusan ini karena peminatnya sedikit dan menurut saya peluang untuk masuk mudah, jadi saya daftar di jurusan ini. Jadi alasannya itu? Iya, tapi sebelum saya memilih, saya menganalisis dulu ini jurusannya mengarah kemana. Ketika saya mencari tahu tentang jurusan ini, saya lumayan tertarik, tapi tidak semua pelajaran gitu. Oke, setahu kakak itu mungkin pelajaran umum. Iya. Oke. Ternyata di sini dibilang kakak bukan salah jurusan ya? Bukan salah jurusan, tapi lumayan berat dalam menjalani jurusan pilihan sendiri. Itu memang pure mata pelajarannya di kelas atau ditambah dengan teman-teman di kelas juga? Kayak buat kakak, aku kayaknya salah deh di sini gitu. Gimana? Kalau soal mata pelajarannya, sebagian memang ada yang susah, jadi kayak kita kewalahan di beberapa mata kuliah. Nah, dan untuk lingkungan kelas, karena jurusan ini kan usuluddin, Ya. nah, jadi yang dulunya daliman, kita sering berinteraksi dengan laki-laki dan perempuan itu udah biasa, kayak saling berdiskusi dengan lawan jenis itu udah biasa, asal jangan ke lautan batas. Tapi awal-awal saya kuliah di sini, di jurusan yang mungkin dominan orang pondok, yang begitu menjaga interaksi dengan lawan jenis, saya merasa kok saya hanya bisa berdiskusi sesama teman. Mungkin kan ada kan laki-laki itu yang memang pintar, bukan kelihatannya ya pintar, kita ingin mengajak dia diskusi, namun karena lingkungannya yang begitu kaku ya, jadi kita juga agak segan, jadi kita tidak bisa diskusi lebih jauh tentang pelajaran yang kita pelajari itu. Oke, jadi kakak tuh ngerasa kayak apa ya, kultur shock ya di lingkungan kelas itu atau di jurusan itu gitu? Bukan di jurusan sih, tapi di kelas. Oh, di kelasnya aja. Di kelasnya aja. Kakak mengalami kultur shock pada semester awal. Ya. Oke. Untuknya kan tadi kakak sebelumnya bilang tuh manajemen waktu belajar tuh kakak belum bisa gitu, kayak lebih bentrok ya untuk bentrok dengan apa nih kak? Belajar kegiatan
Tapi sebelumnya tadi saya tanya kakak tidak mengikuti kegiatan gitu. Kalau bentroknya itu pada kegiatan di asrama, soalnya kegiatan di asrama itu sering diadakan pada malam hari. Oke. Contohnya setelah waktu maghrib atau setelah isya. Berarti bentroknya itu karena kegiatan di asrama. Oke. Sebelumnya tapi kakak bisa ya mungkin semua orang pasti menunjukkan waktu untuk belajar tuh kurang ya kak. Dan mungkin untuk salah jurusan itu juga bukan memang salah jurusan, mungkin cuma kaget aja karena dari pembelajarannya. Oke, saya paham dengan itu dan memang contohnya juga saya pernah mengalami itu kak, kayak manajemen pembelajaran saya juga kurang karena mungkin kita di sini banyak tugas ya, tapi memang pure kita sebagai mahasiswa harus menerima itu gitu. Dan salah satu syarat kita jadi mahasiswa kan memang bisa mengkontrol emosi kita, mengkontrol hati kita, dan ya salah satunya waktu kita untuk belajar gitu. Nah, oleh karena itu saya juga mengalami itu dan ya karena pertama kali juga saya culture shock dengan jurusan yang mungkin yang saya minati, tapi karena mungkin kita belajar ya dari kakak tingkat, dari dosen-dosen lain, kita tuh kayak kita harus terima karena mau tidak mau itu memang kita harus melalui gitu, apalagi kita udah di titik sekarang gitu. Nah jadi apalagi kita udah di titik sekarang, kalau mundur tuh nggak mungkin gitu kan, udah terlalu jauh, dan kalau maju pun ya kita harus gedebak-gedebuk gitu kan kak, ngelewatinnya. Nah untuk itu kakak ada cara kakak nggak untuk kayak ya aku tuh untuk nyelesain masalah itu ya aku kayak ketenangan atau sholat, ya pasti salah satu kita sholat ya kak. Nah, atau kayak aku tuh suka dengerin musik untuk nenangin diri atau gimana? Kalau dari kakak itu kayak mana? Kalau saya sendiri nggak mungkin kan kita mundur lagi dengan jurusan dengan yang sudah lalu kita lalui. Mungkin di pikiran saya masalah hari ini akan selesai gitu. Jadi kita hanya berusaha untuk gimana supaya hari ini menjadi lebih baik gitu aja. Terus untuk menghilangkan kesuntukan dalam mengerjakan tugas ataupun merasa stres dalam perkuliahan, cukup lumayan simpel saja. Ketika saya merasa stres, saya akan lebih dominan keluar yang tidak jauh-jauh, kayak jalan-jalan. Bukan jalan-jalan, kayak sekedar duduk di halaman memandangi pohon-pohon hijau, mendengarkan kicauan burung, itu sudah lumayan menenangkan. Jadi kakak simpel untuk merefleksikan diri kakak. Berarti kakak tidak terlalu berat banget nih untuk menjalani perkuliahan ya? Kayak mana ya? Berat, dibilang berat ya berat, tapi bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita mengatasinya itu tergantung kita sendiri juga. Oke, saya paham itu, dan semoga kakak bisa lebih bertanggung jawab dengan tugas-tugas kakak. Terus tuh juga kakak bisa manajemen waktu kakak ke depannya, karena mungkin atau kakak sendiri masih kebingungan nih sampai sekarang tuh kayak dari pagi sampai jam ini aku harus apa dan atau gimana? Kalau dibilang perencanaan itu ada, tapi tidak tertulis, hanya sekedar di pikiran. Kan ada katanya lebih baik itu tertulis, journaling daily itu kan. Tapi kayak dalam pikiran ini udah tergambar, jadi ya udah jalanin. Tapi lebih bagusnya sih ditulis, tapi saya merasa dalam pikiran aja udah terbayang hari ini jam segini saya mau ngapain, itu udah cukup. Oke, jadi tapi saran saya ya kakak boleh menulis di diary kakak atau ditempel di meja belajar kakak supaya
di pikiran kita kan nggak tahu nih memikirkan apa aja, nggak mungkin dong setiap hari kita mikirin kegiatan kita dari ini sampai ini kapan gitu. Jadi kalau dari saya sarannya kakak bisa nih buat jadwal kakak dari jam ini, hari Senin tuh jam segini sampai jam segini ngelakuin hal apa. Jadi setiap kakak duduk di meja belajar kakak atau ngerjain tugas kakak bisa ngeliat, kakak bisa notice gitu. Kakak bisa notice tuh nanti dari catatan-catatan di hari kakak yang kakak tempel di meja belajar kakak. Jadi biar semuanya itu kita tahu kan kegiatan kita nanti, oh aku harus ngelakuin ini ternyata gitu. Tanpa harus kan memikirkan kita. Jadi kalau kita banyak pikiran ya kak, buat kita tuh capek gitu kak. Percayalah, pikiran yang terlalu banyak itu mempermudah badan kita yang capek daripada badan kita yang banyak gerak. Itu kak. Itu saran saya ke kakak bisa lebih catat hal-hal yang menurut kakak itu oh ini nih penting loh. Jadi kakak notice atau kakak notice untuk melihat di meja belajar kakak gitu. Meluarkan jangan terlalu dipendamkan di pikiran dan di perasaan kakak gitu. Terima kasih untuk sarannya juga. Ya baik kak, saya juga menyarankan untuk kakak tidak terlalu nih overthinking. Nah jadi gimana kak? Apa masih ada permasalahan yang belum kakak ceritakan atau belum terselesaikan hari ini? Dengan adanya konseling ini, akhirnya saya bisa bercerita. Namun di sini saya sudah mengungkapkan semuanya gitu. Kakak gimana perasaannya? Cukup lega atau bagaimana? Saya merasa terbantu dan kayak beban itu merasa sedikit demi sedikit tidak seberat yang saya rasakan dulu. Oke, berarti kakak udah lebih mendingan gitu ya untuk menceritakan yang merasa saat ini nih masih kakak tutup-tutupin gitu atau belum mau cerita ke siapapun gitu. Iya. Saran saya kak, jika kakak ingin bercerita, kakak boleh berkonseling. Atau kalau kakak masih belum untuk kayaknya aku butuh teman dulu deh untuk cerita, nggak apa-apa, jangan pendam perasaan atau jangan pendam ke hati kita yang belenggu gitu kak, karena sesuatu yang dipendam itu malah buat kita makin stres kak. Itu saran saya. Jadi kalau bisa kakak terbuka dengan baik kakak cerita tadi kan dengan orang tua, itu juga sedikit membantu kakak, terus cerita kepada teman kakak itu juga bisa membantu kakak untuk kakak itu bisa dapat dari oh kamu tuh harus gini gitu. Jadi orang tuh membantu kakak juga gitu kak. Nah, Oke, boleh kita refleksi diri dulu ya kak setelah kita cerita-cerita tadi. Boleh ikutin saya, tangan kakak di atas meja. Kakak boleh tutup mata kakak. Terus kakak tarik nafas sambil tutup mata, pelan-pelan saja kak. Kita tarik nafas, ikutin instruksi saya ya kak. Ayo kak. Oke, kita ulang secara 3 kali. Tarik nafas sambil merem ya kak. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Oke, gimana kak? Udah lega? Alhamdulillah sudah lega. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini dan terima kasih atas adanya luang waktu kakak pada hari ini, dan saya juga ucapkan terima kasih kakak sudah bersedia terbuka dan kita juga bisa ngebantu gimana kakak untuk kedepannya gitu. Nah, kalaupun kakak ada rasa kejanggal atau kakak juga ada permasalahan lainnya, kakak boleh ceritakan ke saya atau kakak boleh berkunjung ke labor. Nah, oke kak, terima kasih untuk hari ini. Tidak merepotkan, saya juga cukup terbantu adanya konseling ini, dan juga sudah mau jam 5 dan saya harus mempersiapkan diri untuk kegiatan-kegiatan asrama nanti. Oke, baik kak, ayo kak saya antar.